Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari Minggu ini Gereja Indonesia merayakan sebuah misteri besar dan penuh harapan. Santa Perawan Maria diangkat ke surga, tubuh dan jiwanya, di akhir hidupnya di dunia ini. Sebenarnya hari raya ini jatuh pada tanggal 15 Agustus. Namun karena pentingnya perayaan ini bagi seluruh umat, maka di Indonesia perayaannya dipindahkan ke hari Minggu agar sebanyak mungkin umat dapat ikut merayakannya dengan penuh sukacita dan kesadaran iman. Perayaan ini bukan hanya tentang Maria. Perayaan ini juga tentang kita, tentang harapan, tentang kehidupan kekal, dan tentang masa depan kita di dalam Kristus. Saudara-saudari terkasih, apa yang kita rayakan ini? Bahwa Maria, Ibu Yesus, di akhir hidupnya tidak mengalami kebinasaan tubuh, tetapi diangkat ke surga, masuk dalam kemuliaan Allah, baik jiwa maupun tubuhnya. Ini adalah sebuah pengharapan yang sangat dalam bagi kita semua, karena Maria adalah gambar sempurna dari gereja dan dari setiap pribadi yang hidup setia dalam Kristus. Dogma ini memang baru diresmikan secara resmi pada tahun 1950 oleh Paus Pius ke-12. Tetapi iman akan pengangkatan Maria ke surga sudah hidup dalam hati umat beriman sejak berabad-abad pertama kekristenan. Mengapa? Karena sejak awal umat percaya bahwa Maria yang sejak awal dikandung tanpa dosa, yang sepenuhnya menyerahkan diri kepada Allah, dan yang melahirkan Sang Putra Allah, tidak mungkin dibiarkan tubuhnya hancur dalam kubur. Maria telah menjadi bejana kudus bagi Allah. Ia adalah Bunda Sang Penebus, dan kini juga Bunda Gereja yang mendahului kita dalam kemuliaan. Saudara-saudari, bacaan pertama dari kitab Wahyu menampilkan gambaran yang indah dan penuh simbol. Seorang perempuan berselubungkan matahari dan bulan di bawah kakinya, dan mahkota 12 bintang di atas kepalanya. Siapa perempuan ini? Ia adalah Maria, yang melambangkan juga gereja yang melahirkan Kristus, dan karena itu juga menjadi sasaran amarah iblis. Tetapi bacaan ini bukan cerita kelam. Ini adalah kisah kemenangan. Anak itu diangkat ke hadapan Allah, dan sang perempuan dilindungi, diselamatkan, dimuliakan. Sementara itu dalam bacaan kedua, Santo Paulus berkata, Kristus adalah yang sulung dari antara orang-orang yang telah meninggal. Yesus adalah yang pertama bangkit, dan Maria adalah yang pertama ikut serta dalam buah kebangkitan itu secara penuh. Apa artinya? Maria menjadi tanda bahwa kebangkitan dan kemuliaan yang dijanjikan Kristus itu nyata. Kalau Maria, seorang manusia seperti kita, bisa menerima kemuliaan tubuh dan jiwa di surga, maka kita pun dipanggil untuk tujuan yang sama, asal kita setia berjalan bersama Kristus.
Saudara-saudara terkasih, dalam bacaan Injil kita mendengar Magnificat, nyanyian syukur Maria saat mengunjungi Elizabeth. Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bersukacita karena Allah Juru Selamatku. Inilah inti hidup Maria, memuliakan Tuhan, bukan diri sendiri. Maria adalah wanita yang rendah hati, yang tidak sibuk mencari kemuliaan dunia, tetapi membuka hidupnya bagi karya Allah. Maria tidak memiliki kekayaan, tidak memiliki kekuasaan, tidak punya panggung besar, tetapi ia memiliki iman yang dalam dan ketaatan total. Dan karena itulah Allah mengangkatnya secara harafiah. Maria diangkat ke surga karena ia lebih dahulu mengangkat Allah dalam hidupnya. Maka saudara-saudari, dalam budaya yang sering menekankan pencapaian, pengaruh, kesuksesan duniawi, Maria mengingatkan kita bahwa kebesaran sejati ditemukan dalam kesetiaan, dalam kerendahan hati, dan dalam penyerahan diri kepada kehendak Allah. Apa artinya bagi kita? Saudara-saudari, perayaan ini tidak hanya berbicara tentang Maria yang sudah di surga. Ini juga tentang kita yang masih berziarah di dunia ini. Maria sudah sampai di tujuan. Kita masih di perjalanan. Tapi dengan memandang Maria, kita tahu bahwa jalan ini bukan sia-sia. Maria menjadi tanda harapan bahwa tubuh kita yang rapuh, yang menua, yang lelah dan menderita, tidak akan berakhir dalam tanah. Dalam Kristus, tubuh dan jiwa kita dipanggil menuju kemuliaan. Tapi kita harus belajar seperti Maria, mengatakan ya kepada Allah, bahkan ketika kita tidak mengerti segalanya. Juga menyimpan sabda Allah dalam hati dan merenungkannya. Lalu hidup dalam semangat pelayanan dan kasih. Saudara-saudari, Maria bukanlah sosok yang jauh dan tidak terjangkau. Ia adalah seorang wanita sederhana dari Nazaret yang sepenuhnya terbuka bagi Allah. Dan karena itu, Allah melakukan karya besar melalui dirinya. Saudara-saudara terkasih, di dunia yang penuh ketidakpastian, penderitaan, kerapuhan, perayaan hari ini mengingatkan kita hidup tidak berakhir di alam kubur. Ada tempat bagi kita di surga, dan Maria adalah bukti dan penjaminnya. Maka marilah kita berjalan bersama Maria, meneladan imannya, meresapi Magnificatnya, dan berharap akan janji kemuliaan yang juga disediakan bagi kita. Mari kita arahkan hidup kita ke atas, bukan untuk melarikan diri dari dunia, tetapi supaya kita tidak tenggelam di dalamnya. Santa Maria, doakanlah kami. Amin.